Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dan tutorial. Dan di sini saya pakai ROM dari Corvus yang terbaru ya 9.5 dan ini enak banget, ROM-nya sensitif dan banyak include juga ya thermal engine dan lain-lainnya. Dan saya di sini cobain kernel Agni yang terbaru versi 10.1 ya, dan ini enak banget buat game, mantep banget walaupun anget-anget ya. Dan memang anget pastinya kalau game pakai Agni guys, tapi performa mantep, sesuai lah. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom kernel ya. Dan sekarang saya masih di ROM Corvus yang terbaru 9.5 dan di ROM ini enak sebenarnya. Buat sehari-hari ini enak, layarnya licin dan enak juga ya buat multitasking, dan gamenya juga enak di PUBG. Saya ngegame PUBG bentar dan enak juga di PUBG ya. Cuma kalau buat performanya ya lumayan ya, walaupun layarnya licin tapi masih ngeframe-nya dan itu wajar aja ya. Jadi kalau kalian pengen lebih lancar lagi buat game, kalian bisa cobain kernel Agni ya. Ada yang terbaru dari Agni 10.1 kalau nggak salah ya. Dan ini versi yang stabilnya, tapi nggak disaranin sih kalau kalian buat sosial media pakai kernel Agni ya. Bukannya nggak boleh guys, bukan nggak boleh ya. Kalian terserah kalian sih sebenarnya, yang punya HP mau pakai kernel apa buat apa terserah ya. Cuma kayak kurang worth it aja ya, karena agak kurang lah. Kalau buat game sih oke aja kalau pakai kernel Agni. Performanya tinggi dan clock speednya tinggi banget ya. OC ataupun eksperimental ya, walaupun beda tipis untuk clock speednya tapi panasnya mirip-mirip lah sama. Dan biasanya kalau di kernel Agni kalian nggak perlu terlalu banyak pakai modul Magis lagi, yang nggak perlu. Di sini juga saya sudah install Magis, tapi kalau kalian pakai kernel Agni nggak perlu terlalu banyak ya, karena clock speednya sudah tinggi. Kalau kalian banyak pakai modul-modul buat performa CPU GPU lagi, takutnya makin panas nanti ya, dan itu kan ribet lagi. Kalau sudah panas makin panas kan nggak enak. Jadi kalau kalian pakai kernel Agni, kalian boleh, bukannya nggak boleh ya, boleh terserah sih. Cuma nggak usah terlalu banyak ataupun nggak usah terlalu pakai yang performa, pakai yang untuk baterai lah sedikit-sedikit, kayak NFS injector ataupun thermal engine ya. Tapi berhubung di ROM Corvus ini sudah include thermal engine, kalian nggak usah pakai lagi ya. Bukan berarti kalau kalian pakai nggak boleh, bukan. Misalkan di ROM Corvus ini ya kan, ini ROM Corvus yang terbaru sudah include kan. Terus kalian pakai modul dan kalian aktifin modul thermal engine lagi di ROM ini, bukannya tambah jelek, bukan, nggak ada efek negatifnya, nggak ada. Jadi cuma mubazir aja sudah ada terus ditambahin lagi ya, karena efeknya memang ya sudah ada gitu. Jadi bukannya nggak boleh ya, kayaknya kurang gimana ya, mubazir aja sudah ada ditambah lagi gitu. Bukan berarti jelek, kayak efeknya nggak negatif, cuma mubazir aja kayak gitu guys. Cuma kalian bisa pakai modul-modul yang lain aja, kayak NFS injector mungkin atau GPU mungkin kalau kalian mau ya. Dan untuk kayak Aurox dan gaming mode kayaknya nggak perlu. Kalau unlock PUBG pakai Agni aja ya. Dan kita di sini pakai ROM Corvus dan kernel bawaannya masih extended guys. Dari tadi saya ngomong terus. Dan di sini enak, cuma menurut saya ini agak kurang maksimal kalau buat game. Dan di sini buat kalian yang nggak suka sosial media dan lebih fokus ke game ya, kayak misalkan main game nonstop atau ikut main mabar sama teman lah gitulah. Kalau buat kerja kayaknya kurang worth it ya, apalagi yang mobile kebutuhan seharian, pakai kernel Agni kurang worth it. Jadi kalian pakai kernel yang lain aja ataupun yang standar juga sudah bagus. Dan kita di sini kita akan tes juga ya. Sebenarnya di sini kita lihat di CPU Z ini bawaannya 180 standar, dan dari CPU trolling testnya juga sudah enak sebenarnya di sini guys. Untuk bawaan kita liatin ya buat perbandingan aja lah. Di sini yang tanpa modul dan ini bawaan kernel ya, suhunya belum panas-panas banget. Kalian bisa lihat kayak gini untuk performanya, dan ini menurut saya masih stabil.
dan kita coba aja ganti langsung ya. Kita masuk TWRP-nya via Magic saja, karena kalau pakai tombol power ya hemat tombol aja guys. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya, dan ini versi yang terbaru 3.0.0 official, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama aja. Yang sama, ingat, kalau yang lain kalian bisa pindah aja, atau kalian belum update tinggal update aja. Dan kalau kalian mau flash kernel, kalian bisa wipe cache sama Dalvik. Kalau nggak mau ya nggak masalah juga sih sebenarnya, atau pas terakhirnya juga bisa sih, dan itu terserah kaliannya. Dan ini kernel Agni stable 10.1 Wyrot ya, dan kita akan cobain, harusnya ini mantep. Kita lihat apa yang beda. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, tinggal kita next. Oke, next. Kita pakai performa aja. Oke, biasanya di sini untuk ini kamera lipsnya, kamera ya. Kalian pakai kamera otomatis aja ya. Ini new cam, lips, old cam, MIUI. Ini aja otomatis. Dan ini driver wifi-nya guys, kalian perhatikan di sini pakai yang default aja ya, karena ada yang kadang susah untuk wifi-nya, kalian pakai default. Di sini Agni untuk soundnya janganlah, nggak mau saya. Dan di sini nggak perlu karena sudah pakai modul. Dan ini EAS config kayaknya nggak perlu ya, karena sudah ada. Dan di sini untuk RE ini nggak perlu, kayaknya no juga. Dan kayak gitu doang kita flashnya ya, santai. Tapi kalian nggak perlu harus ngikutin saya, nggak apa-apa. Kalau kalian mau yang lain juga boleh-boleh aja, terserah yang punya HP bahasa guys. Kalau kalian mau ikut atau mau setting sesuai yang kalian mau, nggak perlu ngikutin saya, nggak masalah, nggak ada larangan ya, kalian bebas. Dan di sini kita tes, kita lihat ya, nanti kita lihat setelah kelar kita langsung reboot sistem. Oke, begitu masuk home screen kita lihat dari kamera dulu. Kamera normal, kita buka tentang ponsel. Dan kita lihat di sini Agni old cam ya, jadi sudah berubah untuk kernelnya. Harusnya wifi-nya juga normal. Oke, untuk wifi-nya sendiri ini masih normal ya, masih bisa aktif. Dan kita lihat yang lainnya, ini sudah mantap. Performanya enak, layarnya semakin licin ya, kerasa sih. Free RAM-nya sebenarnya lumayan, 500 ya, 500 MB. Ya lumayan lah untuk ROM kayak Corvus. Clock speednya 246 memang gitu, dan ini mantap ya buat game. Dan modulnya belum kita tambahin apapun ya, nanti kita tes untuk modul. Oke, kalian lihat ini masih stabil. Mantap, stabil banget. Oke, ini sudah bagus ya. Jadi buat kalian yang pakai kernel ini buat sosmed juga nggak panas-panas banget, masih adem lah, lumayan. Buat game ya lumayan panas, tapi kayaknya kalau buat kebutuhan full sosmed kayak kurang worth it ya, karena clock speednya ketinggian. Kalau pakai sosmed pakai clock speed yang rendah aja ya, nggak perlu tinggi. Dan ini masih oke. Kita tes untuk performa di game juga ya. Oh ya guys, jadi di sini modulnya saya belum tambahin sama sekali ya. Jadi saya biarin aja dulu, saya akan tes tanpa modul karena ini clock speednya sudah tinggi, sudah include thermal engine juga bawaan ROM, jadi nggak perlu ditambah. Dan kita tes untuk PUBG bentar, oke? Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG ya. Di PUBG kayak gini.
clock speednya 90 fps. Ini bukan bawaan ROM atau bukan bawaan kernel, ini pakai modul yang tadi itu, dan biasanya sudah stabil di 60 fps ya. Udah enak lah pokok di kernel ini. Audionya high dan kayak gitu doang ya. Kita tes aja bentar untuk performanya guys. Oke guys, jadi dari tadi saya ngegame dan suhunya 44 derajat ya. Jadi menurut saya ini ya sesuai lah dengan performa guys. Jadi buat kalian yang gak suka atau takut suhu HP kalian panas, mending jangan pakai di kernel ini ya guys. Dan kayak gitu doang review singkat, yang penting game stabil, suhu panas ya wajar aja. Dan buat kalian yang pengen coba, kalian bisa dari awal lihat caranya dan cek di deskripsi buat file-filenya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.